warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita berkesempatan untuk ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol sambil bukir. Alhamdulillah malam ini kita menghadirkan Mas Pandi, Mas Taufik. Ya, insya Allah kita akan ngobrol tentang batalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20. Nah, kita akan memulai ini dari Mas Taufik dahulu ya. Mas Taufik ya, enggak apa-apa ya Mas? Oh iya, bisa. Kemarin kan kita sudah ngobrol itu. Satu hari sebelum Indonesia dinyatakan oleh FIFA menjadi batal sebagai tuan rumah, itu kita sempat ngomong, sampai mengatakan gini, saya lebih konsen itu di ranah tentang peristiwa Kanjuruhan yang pada akhirnya data yang kita terima itu ada sekitar 135 orang korban jiwa. Belakangan ini kan setelah beberapa hari diputuskan oleh FIFA, Indonesia tidak jadi tuan rumah, yang saya dengar menggantinya Mas Bapak lagi dan teman-teman institut. Saya punya dua catatan kira-kira di dalam urusannya persoalan bola ini ya, urusan bola ini. Yang pertama adalah karena kita mengalami yang kemarin tragedi Kanjuruhan itu yang menunjukkan bahwa sebenarnya urusan yang paling mendasar di Republik ini yang berkaitan dengan keadilan sosial dan supremasi hukum itu kayaknya masih main-main. Dan isu yang sepenting ini dianggap main-main, itu membuat kita itu mestinya yang paling kita utamakan adalah persoalan ini, karena ini urusannya adalah urusan yang paling mendasar di negara Indonesia. Kalau urusan bola itu kan ya urusan hiburan, yang saya pikir lebih sekunder. Yang kedua, terkait dengan penolakan banyak sekali tokoh-tokoh seperti Wayan atau Ganjar atau Kiai Said gitu, atas dasar urusannya hubungan kita dengan Israel, dan Israel itu kita sangkut pautkan dengan konstitusi kita. Saya pikir itu isu sekunder lah. Maksudnya isu sekunder itu kayak gini, tidak terlalu masalah sebenarnya Israel tim bolanya mau main di sini atau kita menjadi tuan rumah, juga kita sudah terlanjur mempersiapkan itu gitu. Tapi kembali lagi ke isu paling awal bahwa sebenarnya dari sisi yang paling mendasar kita itu nggak layak lah menyelenggarakan itu. Orang di dalam yang paling penting aja kita nggak bisa mengurusi. Bukan berarti saya sentimen terhadap Israel. Saya secara pribadi malah sebenarnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel itu mesti dipertimbangkan untuk dijaga. Kita sempat keputusan PBB tahun berapa ya itu? 1980 berapa ya? Yang keputusan dua negara itu loh, two state itu loh. Karena itu pilihan yang paling realistis. Dan kita nanti Israelnya adalah sampai Palestina diakui sebagai negara merdeka oleh Israel sendiri, ya itu baru bisa. Kira-kira kayak itu untuk sementara. Monggo. Ya, ada yang saya tangkap ada dua. Pertama, secara prinsip pada dimengerti bahwa terjadinya peristiwa perkara yang melibatkan sekitar 145 korban jiwa itu serta yang lain. Ada semacam upaya-upaya pembiaran yang itu mengendap ya, resolusinya hanya pergantian ketua umum PSSI, resolusinya hanya mentersangkakan beberapa orang ya, tapi itu tidak mengangkat sebenarnya ya. Kita lihat ya sepak bola Indonesia bagaimana ya. Ini kayak nuansanya bola lebih penting dari nyawa, itu aja sih ya. Poinnya bola lebih penting dari nyawa. Nah, kita akan tanyain lah
Pandi kan ahli dalam bidang tidak menyangkut semerta-merta itu tentang batal yang Indonesia menjadi tuan rumah. Yang kalau dalam bahasa manajemen kampanye tidak layak dia, karena mungkin bisa jadi muncul khawatiran-khawatiran. Nah, Mas Pandi melihatnya gimana nih? Ya, Peristiwa batal Indonesia. kalau saya melihat ini tidak lepas dari bagaimana sih Indonesia sendiri, terutama kita itu selalu mengagungkan. Saya sepakat dengan Bang Opik barusan. Mas Opik bilang permasalahan utama adalah supremasi hukum dan kemudian ya, dan ini turunannya itu adalah kita itu selesai di slogan gitu kan. Slogan-slogan kita itu sangat ya bombastis gitu. NKRI harga mati, kemudian juga Pancasila. Ini memang ideal kan, gitu. Tapi kemudian turunan dari konsep ideal itu in practice, nah ini yang kemudian menjadi PR utama kita. Jadi kan alasan utama kalau kita lihat di jawaban dari FIFA itu kan asalnya adalah tragedi kan, tragedi Kanjuruhan. Nah problem utama tragedi Kanjuruhan, kalau kita balik lagi, problem utamanya di mana? Problem utama adalah transparansi, bagaimana proses ini dikawal dengan baik atau tidak kan seperti itu. Sehingga contohnya bagaimana? Anggaplah contoh, kalau seandainya 135 tragedi Kanjuruhan ini tidak transparan, otomatis dunia kan masih khawatir. Kalau seandainya terjadi chaos kembali, siapa yang bertanggung jawab kan seperti itu. Padahal tragedi Kanjuruhan itu menjadi perhatian internasional. Ya kita lihat bagaimana supporter klub-klub besar itu bersimpati, berempati terhadap tragedi Kanjuruhan. Nah, terus sikap dari pemerintah kita itu kan belum clear terhadap bagaimana sih the next. Jadi model pengawasan, model kemudian perizinan dan yang lainnya ini belum clear dengan itu. Nah, karena ini masih dalam posisi abu-abu dan saya kira penyelesaiannya isu tragedi Kanjuruhan juga berhenti dengan ya KLB. Iya. Saya kira itu tidak berhenti di situ harusnya. Harusnya kan harus ada namanya lebih jelas lagi bagaimana hak dari supporter, bagaimana posisi supporter dalam dalam dinamika persepak bola nasional dan seperti ini. Dan yang utama lagi itu adalah kalau seandainya kita tarik proses usia 20 ini, Piala Dunia usia 20. Ini kan problem utamanya ya bagaimana profesionalitas. Dengan artian ya baik seluruh elemen, baik itu di tingkatan ya klub dan yang lainnya itu udah harus siap dengan itu. Dan hari ini kan masih belum kan seperti itu. Sehingga hari ini kan kemudian semua larinya akhirnya ke politik kan seperti itu. Jadi bagaimana ya sentimen-sentimen ini kan bukan sentimen manajerial yang atau policy, tapi ini sentimen politik aja kan seperti itu. Ini yang dibawa kan seperti itu. Harusnya apa sih? Apakah contoh, apakah stadion kita sudah layak? Berapa stadion yang layak? Ini kan kita belum tahu. Jadi usia 20 ini apakah memang Indonesia udah siap secara secara profesional, sesi keamanan, stadion, kemudian venue dan yang lainnya. Apakah ini sudah siap semua atau ya hanya sebagian? Mungkin di Manahan Solo sudah siap, tapi bagaimana dengan stadion-stadion yang lain? Kan ini yang belum ada laporan transparansi gitu. Sehingga kita data-data yang seperti ini kita selalu masih di zona abu-abu. Kalau seandainya ini sudah clear, oh ini kita semua berarti stadion semuanya menurut PSSI sudah layak, sudah siap semuanya. Karena ini sudah kepanitiaan kan, namanya event besar itu butuh kepanitiaan. Nah kepanitiaan untuk usia World Cup usia 20 ini sudah dibentuk atau belum? Nah, kemudian gitu Pak. Sehingga kalau sudah bentuk kan otomatis semuanya kan terdampak. Oh ini kayak gitu. Ya. Kalau seandainya kepanitiaan belum, otomatis ya bagaimana dengan step selanjutnya? Kan seperti itu. Padahal udah sangat mepet sekali kan seperti itu. Jadi yang saya tangkap itu begini, dari paparan Mas Opik dan juga Mas Wandi ya.
bahwa pembatalan penyelenggaraan World Cup Under 20 di Indonesia, Piala Dunia U20 di Indonesia, tidak serta-merta hanya karena kehadiran timnas Israel yang memang sudah lolos di kualifikasi di zona Eropa, di mana banyak pihak-pihak yang katakanlah menolak statementnya karena itu. Jadi kayaknya berarti FIFA ini lebih objektif bahwa terlepas Israel hadir atau tidak menjadi peserta, tapi kalau Indonesia itu nggak beres berpikir nggak beres dalam tata kelola tadi, karena kan agak dekat itu jarak peristiwanya, rentangnya kan agak dekat di tahun 2022 di sekitar bulan Oktober kalau nggak salah mungkin saya keliru ya, Oktober 1. Oktober ya, ini bulan 3, kemudian nanti penyelenggaraan yang dunia itu pada bulan Mei 2023, itu sangat dekat sekali. Nah, kira-kira FIFA ini kan objektif. Itu yang hari ini memicu polemik di masyarakat, bahwa pembatalan ini murni karena hadirnya timnas Israel, satu. Terus kedua, adanya penolakan dari sekelompok orang, katakanlah Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Iwayan Koster sebagai gubernur Bali, Pak Ganjar sebagai gubernur Jateng, dan beberapa tokoh lagi, termasuk Kiai Said ya. Nah, tapi dalam statement akhir-akhir ini, beberapa jam yang lalu, itu Ketua Umum PSSI yang baru justru menganggap pembatalan ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa Kanjuruhan. Nah ini kok kayaknya agak berbeda itu. Itu gimana itu maksudnya? Ya itu tafsir lah. Iya. Maksudku kan ada yang aku pikir ini kan ada banyak tokoh, karena kalau Mas Pandi tadi ini sudah terlalu politis. Iya. Gitu ya, sehingga masing-masing menafsir sesuai dengan kepentingan politiknya. Kepentingan itu adalah jadi ada tokoh-tokoh yang ini akan menggiring, ini urusannya adalah Israel. Ada yang menggiring bahwa ini urusannya adalah ancaman teror bom, gitu. Ada yang menggiring memang ini Kanjuruhan. Bahkan Kanjuruhan pun juga bagian dari tafsir sebenarnya, dan itu juga tidak kalah politisnya. Cuma saya ingin melihat ini sebagai suatu gunung es, kayak gitu aja. Suatu gunung es yang itu kalau misalnya kita zoom in atau kita masuk ke dalam, ini memang suatu penampakan tentang ketidakberesan Indonesia di dalam menegakkan keadilan sosial dan supremasi hukum. Kan kita sering sekali mengalami, terutama di rezim kali ini ya, mengalami kehilangan atau penghilangan nyawa, dan itu berkali-kali. Terakhir soal Kanjuruhan, sebelumnya soal demonstrasi KPK. Terus pemilu itu ratusan orang, demonstrasi 50-an lebih. Terus sekarang Kanjuruhan, ini kan nyawa-nyawa melayang, dan rezim kali ini kayak mengentengkan nyawa rakyatnya, kayak gitu. Untuk itu, maka saya pikir ini yang paling penting untuk kita benahi. Kalau urusan cita-cita yang kandas dari U20 kayak gitu, ya mungkin itu disayangkan, tapi yang paling pokok dulu lah yang mestinya digarap, bukan yang hura-hura. Ini kan untuk panggung aja. Iya. Padahal bukan. Nah, Mas Fandi sendiri gimana ini? Yang tadi kaitannya, ya ada sinyalemen yang muncul bahwa penolakan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah ini bukan serta-merta karena persoalan Kanjuruhan, tapi potensi destruktif yang akan bakal merusak penyelenggaraan tadi. Iya. Itu gimana? Ya, saya kira di situ ya. Jadi permasalahannya tetap tadi bahwa ya ini
proses yang profesional itu tidak transparan, sehingga itu membuka zona abu-abu gitu. Dan zona abu-abu ini yang kemudian dimainkan. Dan zona abu-abu ini dimainkan kenapa? Karena kita pada ya tahun politik kayak gitu. Sehingga titiknya di mana kan gitu kan. Mana yang kemudian akan kemudian membangkitkan elektoral kan gitu kan. Kan seperti itu. Ya karena sekali lagi kalau kita lihat banyak karangan-karangan yang mengatakan bahwa sepak bola itu seperti agama gitu kan. Dia memiliki fans atau supporter ataupun ya mereka yang sangat sayang terhadap ya olahraga ini, dan ini melebihi dari ya bulu tangkis. Padahal kalau seandainya kita lihat prestasi prestasi Indonesia untuk sepak bola kalau dibandingkan dengan bulu tangkis jauh kan seperti itu. Tapi kenapa kemudian sentimen ini ke sepak bola kok tidak ke bulu tangkis? Ya itu banyak penelitian. Bahkan ada kayak pemuja sepak bola karya Pak Iswandi itu yang di Indonesia. Tapi agama religion bagaimana di UK itu bagian Celtic dan kemudian Rangers itu kan ada pertarungan kayak gitu. Nah ini yang kemudian membuatkan ranah-ranah politik. Nah penyelesaiannya masalahnya sekali lagi penyelesaiannya itu tidak secara profesional. Oh kayak gini step-stepnya itu ya harusnya kan ada tolak ukur yang clear terkait bagaimana sih ini barang kan seperti itu. Problemnya di mana, kemudian cara penyikapannya seperti apa. Dan kemudian menariknya ini kan dibiarkan menjadi bola liar yang kemudian memantik semua pro dan kontra. Dan bahkan kemudian menariknya ya kita ada di namanya era digital media, di mana ya suara itu kan ada di media sosial. Lah kalau bicara media sosial ini lebih menarik lagi kan gitu. Apalagi itu menjadi alat bagaimana memang terkadang bisa dikatakan bahwa itu bisa menjadikan demokrasi from below atau demokrasi dari bawah. Tetapi juga harus diingat juga bahwa media sosial juga berperan untuk bagaimana buzzing. Jadi membuat orang bising dan kemudian orang itu kemudian terlupakan dengan apa sih problem utamanya kan seperti itu. Nah kalau narik dari Bung Taufik tadi ya problem utamanya adalah disparasitas yang tinggi antara orang di bawah dan di atas, dan kemudian ya bagaimana mereka nggak punya apalagi dignity wewenang untuk kemudian mempengaruhi elit kan seperti itu. Nah inilah yang kemudian terjaga dan kemudian ya sudah berkeliaran isu itu di itu aja gitu. Nah, menarik ini yang dibilang Mas Pandi. Artinya sejak kepastian bahwa timnas Israel kan begitu dulu kita runut pelan-pelan. Iya. Sejak munculnya kepastian bahwa timnas Israel adalah salah satu kontestan di Piala Dunia U20 kemarin yang semestinya dilaksanakan di Indonesia. Riak gelombang katakanlah entah itu protes, entah itu mendukung, entah itu mempersilahkan atau menolak gitu ya. Itu kan ramai dibicarakan orang di internet. Nah, kegaduhan lah, saya nyebutnya begitu. Kegaduhan ini itu otomatis kan memang dilihat oleh orang luar. Implikasi logisnya kan itu tadi seperti yang dibilang Mas Opik dan juga Mas Pandi bahwa karena kegaduhan itulah maka keadaan Indonesia sudah nampak nggak beres kan gitu. Sebagai host bahwa penyelenggara ya itu FIFA, Mas. Penyelenggara FIFA kita ditunjuk sebagai host penyelenggara yang bertanggung jawab secara moral maupun politis secara dunia internasional ya, geopolitik itu ya FIFA gitu. Ketidakberesan tadi ini kan nampak dari mentalitas kita dalam bermedia sosial. Kita ini akan ada gawean, tapi nyatanya kok lah ribut kan gitu. Itu yang saya tangkap. Nah, saya pertanyaannya mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan. Apa nggak khawatir kita karena batalnya Indonesia menjadi tuan rumah kali ini, di kemudian hari Indonesia tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah, khususnya di sepak bola. Saya sepakat bahwa di Indonesia ini nggak harus sepak bola toh yang diperhatikan kan gitu. Dan saya berharap sepak bola nggak juga jadi tontonan toh, tapi ya kalau bisa jadi tuntunan kan gitu kan.
apa nggak khawatir khususnya Mas Taufik atau Mas Fandi? Mas Fandi. Ya Mas Fandi. Saya kira ya kalau gini, kalau seandainya kita profesional, saya kira kita nggak takut kalau seandainya. Karena kita memberikan gitu loh, apa namanya, kita memberikan evidence, bukti bahwa kita mampu melakukan itu, dan kemudian kita profesional menjalankan ini kan gitu. Minimal ya gimana kita ini, minimal ya kita tahu harus jadi struktur dalam PSSI, dinamika yang ada di persepak bolaan kita itu profesional gitu, sehingga tidak ada yang namanya ya sepak bola gajah pada kita yang lalu, dan kemudian ya semuanya transparan gitu kan, sehingga tidak ada apa namanya pengaturan skor dan yang lainnya. Ini yang kalau seandainya kita sudah membuktikan itu barang, kita profesional di bidang itu, dan kemudian kita berprestasi di bidang itu, otomatis dunia akan mengakui, dan itulah memunculkan trust gitu. Nah ini kan dalam hal itu hari ini kan masih distrust, mungkin ya bahasa kasarnya sampai distrust terhadap bagaimana sih Indonesia mengelola dunia persepak bolaannya kan seperti itu. Ya, makanya saya tanya bagaimana sih Pak cara menyikapi tragedi Kanjuruhan? Ini kan belum apa namanya, dalam saya belum transparan. Bagaimana kok yang salah kemudian angin yang berhembus kan seperti itu. Ini kan juga menarik. Angin ya? Angin ya. Bukan itu ya. Lah ini yang menarik kan seperti itu. Lah ini kan apakah ini sudah bisa transparan? Versi kurang tahu, mungkin versi orang Indonesia itu sudah logis. Tapi mungkin bagi orang luar ya itu masih nggak logis, belum rentetan kausalitas dari angin menyebabkan itu. Kalau bagi mereka yang kemudian versi empirism, itu kan mereka ya kurang nyambung mungkin kan gitu. Tapi mungkin kalau di Indonesia itu masih sudah logis. Nah, itu kurang tahu kan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita berusaha untuk memberikan kepercayaan pada internasional, ya bagaimana kita cara berpikir, cara mengolah dan yang lainnya harus menyesuaikan standar internasional dengan ritme yang harus dilakukan, step yang dilakukan harus A, B, C, D kan gitu. Nah kalau kita kemudian tiba-tiba langsung Z, bagaimana? Kan seperti itu. Ini yang menjadi problem utama. Jadi kalau seandainya hal itu sudah terselesaikan, kembali lagi pertanyaan, apakah kita kemudian nggak takut di-ban? Kalau seandainya kita sudah menunjukkan kepada internasional bahwa kita sudah mampu melakukan langkah-langkah profesional, ya saya kira pasti mereka akan percaya. Kita nggak perlu khawatir lah. Nggak perlu khawatir kalau seandainya kemudian pemain-pemain kita itu secara fisik, secara apa namanya, kemudian skill dan yang lainnya mampu berkompetisi, ya otomatis ya harus diinikan. Ya otomatis kita akan secara profesional di recognize oleh mereka kan gitu. Nah, yang nampak tidak ada rasa khawatir bahwa ke depan ya Indonesia masih punya kesempatan. Kalau Mas Taufik bagaimana? Ya memang pertanyaan simpel, nggak berat-berat. Kan muncul kekhawatiran kan ya Mas, bahwa karena Indonesia gagal kali ini menjadi tuan rumah, batal ya, kita sebut batal. FIFA membatalkan. Akan muncul sebagian kalangan, muncul kekhawatiran di sebagian kalangan bahwa ke depan Indonesia akan sulit menjadi host tuan rumah bagi penyelenggaraan event-event sepak bola. Apakah Mas khawatir? Jadi gini, kita itu kan punya borok ya yang mesti disembuhkan, tapi malah sibuk merias diri untuk agar kita nampak baik-baik saja, bukan menyembuhkan borok itu yang menjadi soal. Tidak terlalu inilah, apakah khawatir apa enggak, kalau memang kita nanti bisa menyelenggarakan bola, nyelenggarain, enggak terlalu masalah. Impactnya, dampaknya terhadap masyarakat Indonesia kalau kita menyelenggarakan itu apa sih untuk rakyat banyak? Apakah itu berpengaruh secara besar terhadap kenaikan kesejahteraan rakyat? Apa? Itu kan enggak terlalu ya. Bahwa Indonesia menyelenggarakan ini dan itu, paling cuma kayak gitu toh. Apakah itu bisa langsung kemudian meningkatkan, kalau misalnya rezim saat ini kan inginnya investasi ya, apakah meningkatkan investasi ke sini? Saya pikir enggak gitu. Uang itu akan mencari lahannya di mana dia bisa beranak, meskipun lahan itu adalah neraka, kira-kira gitu. Kita itu sudah indah lah untuk
sasaran empuk lah bagi investasi sebenarnya. Nggak usah merias diri, kira-kira kayak gitu. Boroknya yang diberesin ya. Yang dibereskan itu boroknya. Kalau misalnya ini kesempatan satu-satunya loh, dan belum tentu datang lagi kayak gitu kan, misalnya kayak gitu ya. Satu, kok kayak kita itu sering juara aja itu. Iya. Sepak bola ya Mas, sepak bola. Iya, betul sih. Starkam wae sik lah, benahi yang inti-inti sik. Kalau memang Tarkam Indonesia ini kan luas ya, dari ujung Papua sampai ujung Aceh ini kan sudah kayak Liga Champion lah kira-kira. Iya betul. Di Eropa sana. Ya kalau memang nanti dari bawah terus iklim persepak bolaan kita semakin lama semakin sehat kayak gitu, ya saya pikir menjadi tuan rumah apa enggak itu yo kita kalaupun toh kita misalnya mendapat kesempatan itu kan dan ternyata kita layak itu kan bagus ya. Tapi kalau misalnya kita dapat kesempatan tapi kenyataannya sebenarnya kita tidak layak atau memaksakan diri, itu kan sesuatu yang apa ya, janganlah kayak gitu. Nah, kira-kira itu dari saya. Ya, pertanyaan lanjut ya, nggak apa-apa ya. Oke. Menurut Mas Pandi lah, bagi Mas Pandi sepak bola itu apa? Ya pertama bagi saya ini sepak bola itu sangat penting. Karena kenapa? Karena nama saya saja itu diilhami oleh seorang pemain sepak bola legendaris Fandi Ahmad. Iya. Gitu. Jadi apa ya? Ini menjadi tolak ukur bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu mencintai sepak bola. Kan seperti itu. Lah bagaimana khususnya orang-orang, apalagi orang-orang Malang gitu. Dulu kalau seandainya ya pokoknya kita akhir ya Aremania kan seperti itu. Nah ini sudah berada daging kan gitu. Nah kemudian itu menjadi hiburan juga. Jadi di tengah udah kesibukan dan yang lainnya, tekanan apapun yang lainnya, ya ekonomi, kesenjangan dan yang lainnya. Tapi ketika ada sepak bola, ya itu bahagia. Bahasnya sepak bola kampung itu bisa ditemui dimanapun. Sampai sekarang ada liga mulai kecil, nah itu ada. Tapi kemudian ya bagaimana negara datang untuk memfasilitasi kenikmatan warganya gitu. Gitu. Jadi warga itu udah suka kayak gini. Nah terus bagaimana sih cara negara untuk kemudian memfasilitasi rakyatnya? Kan adanya negara untuk memfasilitasi kepentingan warganya kan seperti itu. Lah bagaimana cara memfasilitasinya? Ya ini harus profesional kan seperti itu. Lah seperti itu. Kalau Mas Opik bagaimana? Mas Opik, bagi Mas Opik sepak bola apa sih? Sepakat. Kegembiraan. Kan di tengah kita yang masih seperti ini ya, maksudnya tingkat banyak indeks kebahagiaan atau indeks kecerdasan atau indeks pembangunan manusia kita yang masih rendah kayak gitu. Yo ada hiburan-hiburan dari sepak bola ini kan sedikit membuat kita tidak terlalu melulu tegang di dalam menghadapi kehidupan keseharian. Dan ketika misalnya bagi masyarakat banyak ini dibutuhkan, yo memang selayaknya ini dilakukan atau diselenggarakan secara serius dan profesional tadi. Kayak apa ya? Kayak candu kan, kita itu membutuhkan candu-candu di dalam dengan dosis yang tepat untuk sedikit meringankan penderitaan kita di dalam menghadapi kehidupan. Nah bola ini salah satunya ya candu itu tadi, candu-candu yang ini sama kayak mungkin kayak ungkapannya agama ini adalah candu gitu kan, yang membuat masyarakat lupa terhadap kenyataan yang dia hadapi. Nah bola juga kira-kira kayak gitu. Bola ini candu ya, manfaatkan pakailah candu yang bernama bola ini
dengan dosis yang tepat, bukan berlebihan atau kalaupun dikurang-kurangi ya buat apa. Oke. Gitu. Kalau boleh saya memotong untuk kemudian mengakhiri ya, kita nggak perlu kecewa lah, gitu ya kira-kira. Nggak perlu kecewa. Justru yang perlu kita lakukan adalah persiapan-persiapan untuk kedepannya di masa mendatang kita menjadi lebih beres lagi kan begitu. Ya itu kira-kira Mas. Ya gitu ya kira-kira kan. Ya. Mungkin itu ya. Ya, yang penting ya Profesional kita tadi. ya kita juga merasa prihatin bagi teman-teman ya para pemain usia 20 yang sudah sudah mimpi di depan mata untuk bermain gitu. Tapi ya jangan berkecil hati kalau seandainya teman-teman juga berlatih giat dan profesional di bidang itu, ya teman-teman akan achieve itu, akan mencapai itu juga kan seperti itu. Jadi buktikan bahwa teman-teman nggak hanya berhenti di sini, tapi teman-teman buktikan bahwa meskipun kita gagal di sini, kita bisa bermain ternyata di 4 tahun yang lalu. Oke. Terakhir closing statement. Ya apa ya? Omongan lah, katakan seperti itu dari Mas Pandi. Sebenarnya tadi kita agak kecepatan. Closing statement dari Mas Pandi, dari Mas Opi, khusus kepada U20, tim U20 Indonesia, terus kepada PSSI, terus kepada supporter, terus kepada pemerintah. Monggo. Saya ya. Ya, mau apa saja. Dunia ini kan berjalan seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi tugas kita itu tetap mengusahakan yang terbaik gitu. Kalau memang tugas kita itu mengusahakan yang terbaik, kalau memang ada momen yang itu tepat buat kita, ya kita bisa memang tertakdirkan untuk nampak. Kalau memang tidak, yo kita tidak ada ruginya gitu, karena kan kita sudah menjalani proses di dalam menjadi manusia ini sebaik-baiknya, karena tugas manusia kan itu saja. Ya, Mas Pandi ada? Ya, kalau seperti saya seperti tadi. Jadi kita mengusahakan yang terbaik dan seprofesional mungkin. Sehingga kita kemudian ya untuk PSSI ataupun pemerintah ya kita punya project yang benar-benar clear dan kemudian transparan mengenai itu. Hingga apa sih langkah-langkah untuk selanjutnya untuk membuat trust kembali persepak bola dunia terhadap Indonesia kan seperti itu. Ya anggaplah sekarang ini kita anggap dalam menit belum dipercayai kan seperti itu. Hingga ada the last minute kita digeser kan seperti itu. Berarti mereka distrust terhadap kemampuan Indonesia menyelenggarakan event besar seperti Piala Dunia. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Ya harapannya problem-problem yang kita hadapi hari ini harus kita selesaikan ya dengan mind map yang jelas, clear gitu. Jadi bagaimana calon atlet usia dini dan kemudian sampai bagaimana cara mencari ya scouting atau mencari bakat yang ada di penjuru seperti Sabang sampai Merauke ini ya, para anak-anak yang berpotensi bagus dan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita benahi kan seperti itu. Ya, makanya harus clear bagaimana step-step yang dilakukan baik usia 13, usia 17, 16, 20, senior dan yang lainnya seperti itu. Dan liganya seperti apa gitu. Dan euforia masyarakat itu selalu ada. Terlepas dari apapun itu kita masih bisa melihat bahwa euforia ya hari ini sudah selesai Liga 1 dan kemudian ada yang juara kan, dan euforia kita lihat bahwa supporternya melakukan euforia kan seperti itu. Nah, euforia ini tetap ada meskipun ada permasalahan beberapa 5 bulan yang lalu kita sudah banyak yang melupakan kan seperti itu. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Ya ini adalah itu memang tangan dingin dari pemerintah dan stakeholders yang di situ untuk menyelesaikan bagaimana proses manajerial ataupun ya proses desain roadmap Indonesia berapa tahun ke depan, dan ini harus sustainable, harus berkelanjutan kan gitu. Nggak boleh ketua umum PSSI sekarang atau berapa tahun lagi diganti nanti program kerjanya berubah. Ini yang kadang menjadi problem utama kita, karena sudah tadi lebih banyak, karena ini sudah ada simpatisan yang banyak,
otomatis larinya ke elektoral. Nah ini yang menjadi problem. Ya, kalau mau profesional ya harus di situ. Kita harus perbaiki secara profesional juga. Mungkin demikian. Oke, terima kasih atas ininya, masukan-masukan, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai pada malam ini. Ya, insya Allah ke depan kita akan ada tayangan berikutnya ya. Ya. Akan menghadirkan narasi-narasi yang ini juga, terutama Mas Pandi, Mas Obi. Terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.